Bab 4064. Tidak bisa meninggalkan tempat ini. Erikin juga melihat banyak formasi teleportasi di pinggiran dunia jalan surga. Meskipun formasi ini sudah tua dan garisnya sedikit bobrok, namun masih bisa diaktifkan. Namun karena sifatnya yang berhati-hati, Erikin tidak mencobanya. Tapi jika mendengarkan ucapannya, sepertinya salah satu ujung formasi teleportasi terhubung ke daerah gurun ini. Itu setara dengan berteleportasi langsung dari pinggiran dunia jalan surga ke area di dalam kota kuno yang jaraknya sebenarnya tidak terlalu dekat. Masuk ke dalam. Namun, dibandingkan dengan ekspresi sedikit tertegun Erikin, kedua tetua terkejut dan saling menatap seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ekspresi itu bahkan lebih mengejutkan mereka daripada mereka baru saja menyaksikan tembakan Erikin. Teman seiman, apakah kamu benar-benar berjalan selangkah demi selangkah dari pinggiran gurun sampai ke sini? Kamu benar-benar sangat hebat. Genowang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulangi ucapannya lagi. Apakah itu aneh? Hati Erikin sedikit bergerak, merasa ada sesuatu yang tidak dia ketahui di dalam hal ini. Teman seiman, karena kamu masuk dari luar, maka kamu pasti tahu sesuatu. Arsoli mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di wilayah kota pasir, ini terdapat lebih dari 200 kultivator yang terjebak. Mereka datang dari segala penjuru. Kesamaan di dalam hal ini adalah mereka datang ke sini setelah membuka formasi teleportasi kuno itu. Dan kami terkejut karena saat berbicara tentang ini, Arsoli tersenyum masam. Dan Genowang mengambil alih. Karena setahu kami, di dalam kota pasir tidak ada teman seiman yang pernah bisa keluar dari gurun ini. Jadi semua orang terjebak di sini. Ada yang sudah terjebak selama sebulan di sini. Kalian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa keluar dari gurun ini. Ada banyak informasi dalam kata-kata kedua orang tua, dan Erikin mengerutkan keningnya. Tidak disangka, sejumlah besar formasi teleportasi di berbagai daerah di dunia jalan surga. Semuanya mengarah ke lokasi ini yang berada di luar dugaannya. Lebih penting lagi, ini adalah tempat di mana mereka tidak bisa keluar darinya. Gurun ini sangat besar, dan kami masih belum tahu di mana perbatasannya. Selama ini 32 teman seiman telah mencoba untuk pergi, tetapi hanya 26 yang kembali, kata Arsoli. Bukankah masih ada 6 lagi, kata Ben dengan naif. Keenamnya juga kembali, tetapi mereka hanya mayat, dan di antara mereka terdapat kedua tetua yang berada di tingkat 2 kegagalan. Tak ada yang aneh saat berbicara dengan dua binatang pemakan besi. Namun Arsoli terbatuk ringan. Pupil mata Erikin langsung menyusut. Kalian harus tahu bahwa sebagian besar kultivator yang dapat memasuki dunia ini berada di atas kekuatan umum dengan peringkat yang sama. Sekitar 30 orang mencoba keluar, tetapi tidak ada yang berhasil, dan hasil akhirnya sedikit menakutkan. Bagaimana dengan Thomas Lin? Erikin tiba-tiba teringat bahwa kedua tetua itu pernah mengatakan bahwa pejuang kebanggaan dari Yeozo juga berada di sini. Dia juga terjebak selain dia. Ada beberapa tetua dari Yeozo. Mereka juga mencoba bersama, tetapi mereka dikalahkan, kata Genowang sambil tersenyum masam. Alasan kenapa kami tidak bisa keluar adalah karena kami menemukan bahwa gurun berpusat di kota pasir dan sejumlah iblis monster di sekitarnya terus meningkat, tambah Genowang. Setelah berjalan 100 mil, pada dasarnya ada iblis monster di mana-mana. Jika melangkah lebih jauh, akan ada semua iblis monster di antara langit dan bumi, membuat orang-orang hampir mustahil untuk dilewati. Teman seiman, coba kamu pikirkan, kalau jangking pasir yang kita temui tadi,
Bukanlah iblis monster terkuat di sini. Kita bisa membunuh lusinan dari mereka, tetapi bagaimana dengan ratusan, bahkan ribuan? Dan setelah selesai membunuh mereka, kamu tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Bau darah akan menarik lebih banyak iblis monster. Bahkan, jika peri datang ke sini, aku khawatir mereka juga akan kelelahan. Erikin terdiam, matanya sedikit berkedip. Jika dirinya benar-benar mengalami adegan ini, iblis monster terus datang tanpa henti, dikelilingi oleh pasir kuning, akan sangat sulit untuk bersembunyi, bahkan di bawah tanah. Bahkan, jika menggunakan air Reiki Sky Eater, jika perjalanan terlalu lama, Sky Eater juga akan merasa lelah. Bukankah itu artinya dirinya juga akan terjebak di sini? Mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan kota terlebih dahulu, dan akhirnya terjebak di kota pasir. Bukankah itu sama saja dengan menghadapi risiko dengan sia-sia? Makanya kami kaget karena teman seiman bisa berjalan masuk ke dalam, kata Arsoli. Ngomong-ngomong, teman seiman, bagaimana kalian bisa masuk? Seharusnya, dengan begitu banyak iblis monster, bahkan jika Erikin kuat, dia seharusnya tidak dapat menerobos masuk ke dalam. Kami dibawa masuk oleh angin. Melihat ini, beruang besar itu berkata dengan suara nyaring. Angin? Maksudmu badai pasir kuning? Asoli dan Denowang semakin memutar bola mata mereka dan hampir jatuh pingsan. Kekacauan langit dan bumi yang menakutkan ini, bahkan iblis monster harus bersembunyi dalam kelompok, dikhawatirkan itu tidak lebih mudah daripada berjalan masuk. Tetapi, jika bukan karena ini, itu tidak akan menjelaskan kenapa Erikin yang tidak tahu apa-apa tentang tempat ini bisa memasuki pusat gurun ini. Menurut apa yang dikatakan kalian berdua, orang yang memasuki tempat ini tidak punya cara untuk pergi, kata Erikin. Tidak juga. Kata-kata Arsoli berikutnya membangkitkan harapan Erikin lagi. Seorang orang misterius baru-baru ini muncul di kota pasir yang mengaku memiliki gulungan peta untuk daerah ini. Peta? Apa yang dia katakan adalah dia tidak sengaja mendapatkan gulungan ini ketika dia sedang keluar untuk mencari jalan keluar. Dia pikir itu adalah kekuatan suci atau sesuatu, tetapi ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah peta topografi daerah ini. Dan menurut apa yang dia katakan, titik kunci dari peta menandai lokasi formasi teleportasi tersembunyi, yang seharusnya dapat membuat kita meninggalkan area ini, kata Arsoli. Apakah dia masih berada di dalam kota? Orang tua mengatakan bahwa lokasi titik akhir jauh dari kota pasir, jadi dia membutuhkan kerjasama dari beberapa orang. Selama bisa memberinya 100 pil batin iblis monster, maka kamu bisa bergabung dengannya. Namun, 100 pil batin iblis monster terlalu banyak. Kultivator biasanya tidak memiliki kekuatan ini, jadi sekarang di kota pasir banyak orang yang membeli barang ini. Kami juga ingin memanfaatkan badai yang baru saja berlalu untuk mengetahui apakah ada benda seperti itu. Kami berencana untuk bertukar beberapa batu roh, tetapi tidak disangka malah bertemu dengan kalajengking pasir. Tetapi untungnya ada teman seiman yang membantu. Setelah kedua orang tua menyelesaikan kata-katanya, Erikin mengerti segalanya. Peta di tangan orang misterius itu seharusnya adalah kunci untuk pergi dari tempat ini. Orang tua itu sengaja meninggalkannya di sini demi menyiksa dirinya, bukan untuk menjebak dirinya sendiri sampai mati. Lagi pula, bagaimanapun juga, dirinya telah lulus ujian di dalam kota dengan serius, dan orang tua itu adalah pengikut Dewa Bintang pada saat itu, jadi tidak mungkin dia membuat masalah di masalah besar ini. Selain itu, menurut karakter Dewa Bintang, dia tidak mungkin mengatur banyak formasi teleportasi. Tujuannya hanya untuk menjebak para kultivator, kemudian mengirim mereka ke tempat mati dan menjebak mereka. Hal tentang formasi teleportasi mungkin
benar. Untuk pergi, setidaknya cara ini harus dicoba. Kapan orang misterius ini akan pergi? Erikin bertanya. Lusa, kurasa aku sangat sulit bagi teman seiman Cheng untuk bergabung. Waktunya hanya 1 hari, apalagi sangat sulit untuk menemukan pil batin iblis monster. Namun ketika Erikin menyatakan minatnya, kedua orang tua itu malah ragu-ragu. Kenapa? Erikin mengerutkan keningnya. Teman seiman seharusnya memperhatikan ketika kita membunuh iblis monster tadi. Puluhan kalajengking pasir mati, namun tidak ada satupun pil batin. Iblis monster di sini sedikit aneh. Tidak setiap iblis monster memiliki pil batin, hanya pemimpin setiap kelompok iblis monster yang memilikinya, kata Denewang sambil tersenyum masam. Erikin mengingat kembali. Memang, termasuk beberapa kalajengking pasir yang dibunuh sebelumnya, selain daging dan darah iblis monster ini, dia belum pernah melihat pil batin. Bersambung.